Surga Indonesia itu bukan cerita. Paparan berikut ini sumbernya tidak diketahui. Musim dingin. Ketika salju turun di Eropa atau Amerika Utara, suhunya bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Artinya kulkas kita itu masih lebih hangat. Itulah saat semua tumbuh-tumbuhan mati, kecuali pohon cemara. Itulah saatnya darah kita bisa berhenti, membeku menjadi es jika kita keluar rumah tanpa pakaian khusus. Musim salju adalah ketika manusia bertahan hidup dan beraktivitas yang mungkin. Tidak bisa berjalan jika tidak ada bantuan peralatan dan teknologi. Tanpa itu, mati kedinginan. Dan ada satu periode di mana salju berbentuk badai salju. Terbayang apa yang bisa dilakukan selain bertahan hidup di ruangan berpemanas? Padang pasir. Begitu keringnya sampai-sampai manusia yang berdiam di padang pasir tersebut membayangkan bahwa jika ada sungai-sungai yang mengalir, itu adalah sebagai surga. Hanya ada beberapa jenis pohon yang bisa hidup dalam suhu di atas 40 derajat Celcius. Keringat kita bisa langsung menguap bersama cairan tubuh kita. Dan keberadaan air adalah persoalan hidup mati. Sungguh, persoalan hidup mati itu bukan minyak. Saya sungguh tidak mengerti ketika ada orang yang masih belum percaya bahwa Indonesia itu adalah serpihan surga. Cobalah kita bercelana pendek, pakai kaos dan sandal jepit, lalu jalan-jalan di Kanada ketika musim dingin, atau jalan-jalan di padang pasir di Timur Tengah, dijamin kita akan mati. Di sini di negara kita, kapan saja, mau siang mau malam, kita bisa jalan-jalan kaosan tanpa alas kaki. Mau hujan mau panas, tetap selamat. Di Eropa dan di Amerika, paling banter kita akan ketemu buah-buahan yang sering kita pamer-pamerin, seperti apel, anggur, sunkist, pir, dan semacamnya. Di Timur Tengah, paling kita ketemu kurma, kismis, kacang Arab, buah zaitun, buah tin. Di Indonesia, kita tak akan sanggup menyebut semua jenis buah dan sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan, bunga-bunga, rempah-rempah, saking banyaknya. Demikian juga jenis tanaman dan pepohonan. Semua tumbuh subur, makmur, sampai-sampai Kos Plus menggambarkan orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Atau orang Jawa bilang subur tanpa tinandur, yang artinya subur tanpa menanam. Jika Anda pernah berkereta api dari Amsterdam ke Groningen di Belanda sana, dengan jarak tempuh 183 km, melewati desa-desa, persawahan, dan pemukiman, sejauh mata memandang di kiri kanan kereta, sepanjang jalan hanya menemukan 1-2 jenis pohon. Rumputnya yaitu itu juga. Memang tampak rapi, tapi monoton. Pemandangan yang serupa ada di Amsterdam, Brussels, dan Paris. Di Amerika dan Eropa, kita akan ketemu makanan, lagi-lagi sandwich, hotdog, hamburger, itu saja yang divariasi. Paling banter, steak, es krim, dan keju. Di Timur Tengah, kita akan ketemu roti, daging, dan daging, dan daging lagi. Di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mungkin ada ratusan ribu varian makanan. Ada puluhan jenis soto, varian sambal, olahan daging, ikan, dan ayam tak terhitung macamnya. Setiap wilayah ada jenisnya. Kue basah, kue kering ada ribuan jenis. Varian bakso saja sudah sedemikian banyak. Belum lagi singkong, ketan, gula, dan kelapa bisa menjadi puluhan jenis nama makanan. Dan di tepian jalan dari Sabang sampai Merauke adalah garis penjual makanan terpanjang di dunia. Saya tidak berhasil menghitung penjual makanan, bahkan itu hanya dari
Kemayoran ke Cempaka Putih saja. Di Indonesia, kita bebas mendengar pengajian, sholawatan, lonceng gereja, dangdut koplo, konser rock, jazz, gamelan, dan ecrek-ecrek orang ngamen. Di Eropa, Amerika, dan Timur Tengah, belum tentu kita bisa menikmatinya, kecuali pakai headset. Saya ingin menyampaikan betapa indahnya surganya Indonesia dari segala sisi. Hasil buminya, cuacanya, orang-orangnya yang cerdas-cerdas, kreatif dan bersahabat, budayanya, toleransinya, guyonannya, keindahan tempat-tempat wisatanya, dan seterusnya. Saya tidak mungkin mampu jika menulis itu semua, meskipun jika air laut menjadi tintanya, saking tak terhingganya kenikmatan dari Yang Maha Kuasa pada bangsa Indonesia. Indonesia ini negara yang banyak memperoleh berkah dari Yang Maha Kuasa. Kalau kita tidak bisa mensyukuri itu semua, berarti jiwa kita sudah mati. Jadi pesan seperti apakah yang tersirat? Yaitu janganlah surga kita ini kita hancurkan hanya karena syahwat berkuasa dan keserakahan, ketamakan yang tiada batas. Janganlah kehangatan persaudaraan yang dicontohkan oleh embah-embah kita, kakek nenek kita, opung kita, dan para leluhur kita dihancurkan hanya karena kita merasa paling benar dan paling pintar. Kita patut bersyukur alam telah menyediakan surga kepada bangsa Indonesia. Jangan sampai surga yang bagus ini kita jadikan neraka. Percayalah, kalau kita bersyukur dengan merawat surga kita itu dengan sebaik-baiknya, niscaya nikmat-nikmat itu akan bertambah. Bersyukur itu adalah dengan tidak merusak lingkungan, melainkan merawatnya, tidak merusak apa-apa yang sudah baik, baik itu alam lingkungan, sistem nilai, budaya asli, dan semacamnya. Jika kita merusak alam, niscaya alam akan berproses. Alam akan membuat keseimbangan dan keadilan. Bisa jadi banyak di antara kita yang menganggap bahwa semua itu adalah musibah, padahal itu adalah hukum alam yang bekerja secara otomatis berdasarkan sebab-sebab yang ada. Di daratan Taiwan, di lereng gunung dan kaki bukit yang pemandangannya indah, tumbuh-tumbuhannya menghijau, akan tetapi tidak ada bangunan rumah atau bangunan lainnya di kawasan itu. Ternyata di sana orang tidak diperbolehkan membangun rumah dan bangunan lain di lereng gunung atau di kaki bukit. Taiwan dikenal sebagai daerah rawan gempa, berbahaya, ada ancaman tanah longsor, dan bisa mencelakakan mereka yang tinggal di bangunan-bangunan itu jika ada. Penduduk Taiwan hanya boleh membangun di kawasan yang aman. Di sisi lain, politik berjangka pendek. Jangan sampai mengubah surga di Indonesia ini menjadi neraka. Jangan pula berkelahi karena politik. Pandai-pandailah menahan diri seperti orang berpuasa. Janganlah menjadi pengikut orang-orang yang haus kekuasaan dan tamak luar biasa. Maka kenikmatan apalagi yang hendak kita dustakan? Indonesia tetaplah Indonesia, dengan adat istiadat dan budayanya yang beragam, unik dan arif. Jangan dijadikan Eropa, Amrik, juga Arab. Ayo jaga hati suci kita, dan masyarakat Indonesia hendaknya tetap menjaga negara kita ini sebagai rumah kita. Mari jaga NKRI demi anak cucu. Maka dalam pemilu mendatang, pilihlah pemimpin dengan menggunakan mata hati. Demikianlah paparan singkat tentang surga Indonesia itu bukan cerita. Semoga video ini bermanfaat. Kepada Anda yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu kembali di video yang lain di channel ini, di channel di YouTube. Semoga Anda sehat selalu, gemar berbuat kebajikan, bersemangat menjalani hidup damai, dan senantiasa berbahagia. Bye. Sekali dulu jadi perhatian
musim akhirnya gelap.